terakhir hukum di Indonesia adalah MA. Apa yang terjadi oleh MA dengan kejadian oknum dari Hakim Agung MA yang mempunyai harta hampir 1 T itu luar biasa, Pak. Luar biasa yang membuat kami miris, Pak, sebagai benteng terakhir hukum di Indonesia, Pak. Jadi minta maaf, Pak, kalau bapak-bapak yang mulia di depan ini ada sedikit dikritik, minta maaf dulu, Pak. Itu yang mengganjal, Pak, selama 2004 ini, Pak. Dan banyak Markus, Pak, maklar kasus yang ada di sini, Pak. Saya nggak tahu, Pak, PK itu diputuskan, maaf ini tanda kutip sepihak, tanpa ada. Jadi kalau di pengadilan itu kan ada sidang, Pak, yang ditonton oleh terbuka, ada jurnalis juga bisa lihat gitu. Tapi kalau di MA ini kita nggak bisa lihat, Pak, bagaimana keputusannya ditolak atau diterima. Yang ada di MA itu apa, itu sudah ditolak gitu aja, sudah diterima gitu aja, Pak. Jadi dalam tanda kutip itu berarti sidang tertutup. Jadi sebenarnya itu, Pak, benar-benar mewah dari kita, Pak, jurnalis, Pak. Mohon dibukakan pintu, maaf, Pak, sebelumnya, Pak, agar pertanyaan saya ini bisa memberikan arti, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas responnya. Satu berupa pandangan. Mohon dibantu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Sarifah dari media Sudut Pandang. Yang kebetulan saya meliput di bidang hukum pengadilan, insya Allah seluruh Indonesia bisa ya, Pak, ya. Yang saya mau tanyakan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto dan jajarannya, saya nggak panjang lemak. Tadi teman saya mengatakan hakim kok punya banyak duitnya, hartanya banyak. Ya, haruslah hakim itu harus banyak hartanya, karena kita lihat dari dia bekerjanya dari muda, ya, dan sampai sekarang udah jadi PMA kan harus punya harta banyak, maksudnya harta yang baik. Yang saya mau tanyakan, Pak, ini saya biasa ikut di pengadilan, itu orang sudah pernah di PN tingkat 2, tingkat 3 sampai MA, itu dia hanya cari kertas saja, jadi dia tidak bisa menguasai gitu ya, Pak. Saya tidak sebutkan perkara yang mana. Terus yang kedua, ini masalah ini, Pak, PK. PK itu ada bakunya nggak sih, Pak? Ada tak? PK kedua, 3, ada nggak, Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan. Jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet. Jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih, Pak, PK itu? Yang ketiga, Pak, ini mengenai SIP, Pak. Kalau bisa di tiap-tiap pengadilan itu ada SIP, jadi orang bisa, masyarakat itu bisa melihat tentang kinerja dari peradilan. Ada banknya gitu, Pak. Misalnya atau hakim saya tanya gitu, nanya perkara nggak ada yang tahu perkara ini. Jadi peradilan itu harus punya bank data. Kayak kita buat tahun itu ada bank data. Kalau misalnya berita tanggal berapa, tahun berapa, kita ada data dan kita tahu. Terus yang ketiga, Pak, ini Pak, maaf ya, Pak, saran saya masalah kamar mandi, Pak. Saya kalau lihat di pengadilan gedungnya mega, tapi kamar mandinya maaf kata jorok gitu ya, Pak, ya. Kalau bisa diperbaiki, Pak. Saya kan orang hukum juga, wartawan pengadilan, jadi mampu sebagai anak mengadu pada orang tuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Owi, ada 3 pertanyaan dan 1 saran. Tadi Bapak yang mau ngomongin sudah. Masih besar.
diterpa di Mahkamah Agung, dibutuhkan mungkin rotasi Pak, rotasi ASN hakim di tingkat provinsi, biar ada penyegaran gitu Pak. Gitu Pak. Jadi yang mereka bertugas sudah 5 tahun, 10 tahun yang mungkin dirotasi. Nah, begitu pula juga di MA kalau perlu Pak. Wah, biar hasil yang selama ini masyarakat mencari keadilan itu lebih percaya bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya itu melakukan pembenahan yang maksimal. Begitu yang mulia. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Makasih banyak Pak. Baik Pak Samsul, ada 2 hal. Yang pertama soal pembenahan, pemberitaan dan demokrasi hakim. Kita sudah mendapatkan 3 orang ini yang mulia. Pertama dari Pak Edo Barat soal respon mengenai integritas, dan yang kedua mengenai kehadiran dalam sidang PK. Yang kemudian dari Bu Yumi Salifah mengenai kemenangan di atas kertas tapi tidak bisa menguasai objek sengketa, kemudian batas KPK dalam perkara, dan kemudian bagaimana sistem bank data di pengadilan. Dan terakhir sekarang mengenai kamar mandi. Ya, ini mungkin karena sering bertemu pengadilan jadi belum bisa melihatnya sendiri. Kemudian Pak Samsul mengenai pembenahan pemberitaan dan lokasi hakim dan ASN. Demikian yang mulia, kami persilakan yang mulia. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang telah mengajukan pertanyaan. Yang pertama Pak Edo Huta Barat dari Risai Hukum. Saya cuma ingin koreksi sedikit bahwa ZR itu bukan hakim agung, tapi adalah pegawai Mahkamah Agung, karena pejabat eselon 1 di Mahkamah Agung, dan sudah pernah bakti sejak tahun 2022 awal kalau tidak salah, di bulan Januari. Jadi hartanya yang 1 triliun saya tidak berhak, dan saya belum pernah menghitung, membantu menghitung belum pernah. Sehingga saya nggak belum pasti, cuma saya lihat di media mendengar seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan hakim agung dan sudah purna bakti sejak awal Januari 2022 yang lalu, sudah hampir 3 tahun. Dan terkait dengan sidang yang tertutup, ini perlu saya jelaskan bahwa Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan iudek iuris. Jadi Mahkamah Agung itu hanya menilai masalah-masalah hukum, jadi dan penerapan hukum, bukan masalah iudek fakti. Sedangkan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding itu adalah pengadilan iudek fakti. Jadi fakta-fakta, bukti-bukti dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding. Tapi juga untuk memenuhi harapan itu, Mahkamah Agung telah melakukan live streaming ketika membacakan putusan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sidangnya, semua sidang itu terbuka, semua sidang peradilan terbuka, dan kecuali itu yang memang menurut undang-undang tidak boleh terbuka, misalnya menyangkut pidana terkait dengan kesusilaan atau terdakwaannya atau para pihaknya anak-anak, itu kami memang sidangnya tertutup. Walaupun di Mahkamah Agung, ketika Mahkamah Agung sidang itu selalu membuka sidang demi keadilan berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa. Terus dinyatakan putusannya diawali oleh ira-ira itu, dan sidangnya dinyatakan terbuka gitu. Dan terbuka karena dihadiri juga oleh panitera pengganti, bahkan yang ada di Mahkamah Agung. Saya nggak bisa membayangkan kalau 31.000 perkara lebih yang harus disidangkan terus terbuka, memakai ruang sidang di mana gitu. Kalau memang harus terbuka, saya nggak bisa bayangkan gitu.
Satu majelis itu rata-rata bisa sampai 30-50 perkara yang diputus. Biasanya setiap hari gitu. Kalau sidangnya dibuka terus, ya, saya bingung tempatnya juga. Gitu. Dan memang karena juris itu Mahkamah Agung juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan question of fact. Masalah-masalah fakta di persidangan itu nggak akan dipermasalahkan lagi oleh Mahkamah Agung karena itu kewenangan dari yudek fakti, yaitu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kira-kira itu jawabannya. Terus terkait dengan Ibu Umi Syarifah dari media Sudut Pandang. Ini ada putusan di tingkat pertama, banding maupun kasasi menang, tapi atas surat aja tidak bisa menguasai. Ada 3 jenis putusan yang diktumnya atau amarnya itu menghukum, ada yang diktumnya itu deklaratif hanya menyatakan, ada yang diktumnya itu amarnya konstitutif. Yang menentukan amar diktum itu bukan hakim, tapi permintaan atau petitum dari gugatan para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh nambah-nambahin. Pihak yang bersengketa itu tidak minta, hakim malah memberi, itu nggak boleh, melanggar asas ultra petita. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, mohon dicek dulu Ibu Umi apakah putusannya bersifat deklaratif dan yang menyatakan misalnya tanah itu miliknya Ibu Umi titik. Tapi kalau yang bisa diskusi ada kata-kata menghukum si A untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Ibu Umi. Kira-kira itu. Kalau tidak ada kata-kata itu memang tidak bisa. Saran saya, ngajukan gugatan baru. Petitumnya permintaannya cuma mengatakan minta menyerahkan, menghukum si lawannya itu untuk menyerahkan tanahnya kepada yang menang tadi dan minta putusannya serta merta diforat. Jadi walaupun banding kasasi PK itu masih langsung bisa dilaksanakan putusan itu. Yang berikutnya Bu Umi tanya sebenarnya PK itu berapa kali? Sebenarnya 1. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Ada 2 jenis upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Yang kedua adalah hukum luar biasa. Hukum luar biasa itu adalah upaya hukum yang merupakan penghargaan diberikan oleh negara yang sifatnya sebenarnya harus selektif. Dan memang hanya 1 kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK 2 kali. Jadi PK hanya sekali. Kalau tidak ada pertentangan putusan, itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusannya akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu prinsipnya Ibu Umi. Terus peradilan harus memiliki bank data. Kami sebenarnya punya STPP yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi bank data kami di tingkat pengadilan itu bisa diakses. Terus terima kasih ini pengamatan Ibu, sangat berterima kasih karena kami pimpinan Mahkamah Agung kalau ke daerah mungkin nggak sempat melihat toiletnya. Tapi ketika saya masih di pengawasan, tempat yang saya kunjungi adalah fasilitas untuk publik, toilet, ruang tahanan, ruang tunggu sidang. Itu yang kalau saya waktu masih di pengawasan, sekarang sudah tidak di pengawasan dan jarang turun. Kalau dulu hampir tiap minggu turun ke pengadilan-pengadilan. Tempat yang saya kunjungi pertama adalah
toilet untuk publik, bukan toilet untuk pimpinan pengadilan atau hakim atau pegawai. Biasanya pasti dibersihkan, tapi yang publik, nah saya numpang ke toiletnya itu di tempat publik, biasanya itu ya. Terus sama ruang tahanan, kebersihan itu standar yang kita